Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore pecinta bilah kreatif dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mister Rio, tetap di channel kesayangan kita semua, Bilah Kreatif. Kali ini Mister Rio akan berbagi tentang materi kelas 9 SMP, materi IPA kelas 9 SMP tentang sistem reproduksi manusia. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, silahkan untuk yang baru bergabung bersama Bilah Kreatif untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Bilah Kreatif. Baik, langsung saja tidak berlama-lama, kita mulai videonya. Bab 1, kelas 9, Sistem Reproduksi Manusia. Peta konsepnya, sistem reproduksi manusia, kita akan pelajari ini, kemudian terdiri atas sistem reproduksi pria atau laki-laki dan juga sistem reproduksi wanita. Kemudian ada fertilisasi atau perkembangan atau pembuahan. Kemudian ada juga kelainan dan bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi. Jadi ada 4 bahasan. Lanjut. Sistem reproduksi manusia. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga manusia. Selanjutnya, sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Kemudian, ini ada pertanyaan, apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Kemudian, bagaimana proses terbentuknya janin? Yang terakhir, mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Itu pertanyaannya ya. Langsung kita ke bahasan yang pertama, yakni sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Ini ya, jadi outputnya sistem reproduksi pria ini. Kemudian sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Jadi sistem reproduksi pria itu terdiri dari beberapa organ yang kemudian secara sistematis bekerja saling melengkapi dan saling menyusun satu sama lain untuk menghasilkan sperma, outputnya tadi ya. Kemudian di sebelah sini ada tabel ya. Di sini ada tabel organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Yang pertama ada testis. Testis ini menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi pada pria pastinya ya. Kemudian skrotum. Skrotum adalah kantung yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Jadi testis tadi adalah organ penghasil sel sperma. Kemudian skrotum adalah kantung yang melapisinya gitu. Letaknya di mana skrotum dan testis ini? Letaknya ada di bawah penis gitu. Selanjutnya, yang ketiga ada tubulus seminiferus, adalah saluran yang terdapat di testis, ada di dalam testis, dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat ada sel interstisial yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sel sperma. Jadi sel sperma itu butuh nutrisi atau makanan untuk hidup ya. Maka ketika sel sperma itu dikeluarkan dari skrotum atau dari testisnya yang memproduksi, maka hanya dalam beberapa waktu saja kemudian sel sperma akan mati, seperti itu. Kemudian penis atau biasa disebut dengan batang kemaluan pria.
Ini adalah alat kopulasi. Alat kopulasi itu nanti untuk menghantarkan, maksudnya penis berfungsi untuk menghantarkan sel sperma ke rahim gitu ya, atau ovarium. Kemudian vas deferens yaitu menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kemudian kantung sperma tempat menampung sperma. Yang terakhir kelenjar prostat dan kelenjar Cooper menghasilkan cairan semen. Bukan cairan semen bangunan ya, tapi cairan semen nih maksudnya. Berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Lanjut. Ini gambarnya beberapa alat reproduksi yang ada di pria. Ada kantung kemih atau kandung kemih. Kemudian ada vas deferens, ada uretra, ada penis, ada ureter, ada vesicula seminalis, ada saluran ejakulasi, ada kelenjar prostat, ada anus, ada ductus epididymis, ada testis, ada skrotum. Kemudian sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi ada ovarium itu yang menghasilkan sel telur atau ovum. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau cervix berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Jadi vagina ini mulut rahim, kemudian cervix adalah leher rahim. Seperti itu, dari cervix kemudian bayi keluar melalui vagina. Ini gambarnya, ada tuba fallopi, ada ovarium, ada pembuluh darah, ada uterus, ada cervix, ini leher rahim, kemudian ada vagina, ini mulut rahim, seperti itu ya. Lanjut ke proses fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama, ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus atau rahim. Kemudian proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba fallopi, ovum akan dibuahi oleh sperma. Selanjutnya, proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi di bahasa ilmiahnya, tapi ya pada intinya pembuahan. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum, ini bercampur. Kemudian jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Jadi secara alamiah, membran ovum membentuk pertahanannya dan hanya menerima satu dari sekian banyak sel sperma untuk bisa membuahi ya ovum, seperti itu. Selanjutnya ada gambarnya bagaimana proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Dari banyaknya sel sperma yang mendatangi saluran ovum, maka yang diperbolehkan masuk atau yang berhasil membuahi hanya satu saja, seperti itu. Nah, ini ada perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari kurang lebih. Kemudian pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus.
pada hari ke-7, embrio menempel pada dinding uterus atau dinding rahim. Seperti ini prosesnya jika digambarkan dengan sebuah gambar. Dari zigot membelah menjadi 2 sel, menjadi 8 sel, ini secara mitosis, kemudian menjadi embrio, menempel pada dinding rahim, kemudian sampai. Setelah hari ke-12, terbentuklah lapisan luar ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Ya, setelah 12 hari. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Ektodermis, mesodermis, endodermis. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau istilah ilmiahnya fetus. Lanjut, ini ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini ada gambarnya bagaimana kita dari kecil, dari bayi belum bisa apa-apa, bahkan berdiri belum bisa, kemudian tumbuh dewasa dengan organ-organ yang juga semakin membesar, semakin dewasa. Semakin menjadi remaja, semakin dewasa, kemudian mulai menua. Proses penuaan mulai terjadi di gambar ketiga yang keempat atau ketiga. Proses penuaan mulai terjadi pada gambar ke-1, 2, 3, 4, ke-5 yang membawa koper hitam. Kemudian semakin tua dan semakin tua lagi. Jadi proses pertumbuhan manusia dari yang lemah menjadi semakin kuat, dari yang muda semakin dewasa, kemudian setelah kuat pada puncak kedewasaan, kemudian organ-organnya kembali melemah seperti itu sampai ke penuaan. Ini ada siklus haid untuk para wanita. Yang pertama, sejak masa pubertas 10-15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Ini ada gambarannya. Siklusnya melalui gambar minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan siklus berulang terus-menerus. Ini keterangannya. Minggu pertama, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Yang minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dan dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduct atau tuba falopi. Minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Selanjutnya, siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun sampai pada siklus menopause atau tidak bisa merasakan lagi haid seperti itu. Kemudian ini proses ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di pubertas 12-16 tahun. Sel sperma dapat bergerak kaya DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi adalah pengeluaran semen atau semen ya, bisa juga dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Nah, jadi itu ejakulasi adalah tanda kedewasaan atau tanda pendewasaan dari laki-laki atau pria, sedangkan siklus haid atau haidnya merupakan tanda-tanda kedewasaan pada wanita seperti itu.
Baik, mungkin cukup untuk sharing kali ini. Hal-hal yang bisa ditanyakan atau apabila ada kesalahan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Misteri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam bila kreatif.